Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux favorit semua orang dan banyak di request. Mas, tolong review Linux Mint 21 Vanessa, sudah rilis loh ya. Akhirnya di sini Linux Mint 21 Vanessa sudah hadir. 21 berarti ini adalah mayor release setelah sebelumnya Linux Mint bertahan di versi 20.1, 23. Sebelumnya ada Ulisa, Uma, Una, dan sekarang sudah Vanessa. Apa saja yang ada di Linux Mint 21 Vanessa ini kita cek di website resminya. Ya, Vanessa Linux Mint 21 latest version. Sekilas di sini screenshot awalnya tidak ada bedanya dengan Linux Mint sebelum-sebelumnya, sama saja, tidak masalah. Oke. Kemudian di versi downloadnya, jika Anda memang berminat untuk mendownload Linux Mint, ada dua opsi, yaitu Linux Mint 21 yang kita bahas saat ini, yang menggunakan basis Ubuntu LTS sebagai basis pengembangannya. Jadi sekarang sudah menggunakan basis Ubuntu 22.04. Kalau yang versi 20 kemarin itu masih menggunakan Ubuntu 20.04. Ya, jadi 20.04 ke 22.04. Sementara ada versi Linux Mint satunya yang menggunakan basis Debian, namanya LMDE. Oke, kemudian secara tampilan Linux Mint ini memiliki 3 desktop environment yang bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Kalau kita mau yang sleek, modern, inovatif, ya flagshipnya ini adalah Cinnamon. Kemudian untuk yang butuh stable, robust, dan tradisional di sini Mate Edition bisa Anda pilih. Kemudian yang butuh simple, ringan, dan efisien, Anda bisa memilih yang XFCE Edition. Bedanya di mana? Beda di desktop environment, di aplikasi bawaan yang spesifik dengan desktop environment, tapi secara look and feel, secara kustomisasi, secara umum sama. Tapi tinggal selera saja nanti. Secara kustomisasi semuanya bisa di custom jadi ala-ala macOS misalnya, semuanya juga bisa. Oke, untuk versi yang Cinnamon yang kita bahas saat ini, jika Anda mendownloadnya, ukuran file ISO-nya sekitar 2,3 GB. Ya, ukuran standarnya Linux Mint dari masa ke masa kisaran angka itu. Dan versinya 64 bit karena Linux Mint yang terbaru sudah tidak mendukung versi 32 bit. Jadi untuk Anda yang menggunakan komputer masih 32 bit, berharap Linux Mint terbaru, ya mohon maaf, di sini mereka sudah tidak mensupport itu. Lalu apa saja yang ada di Linux Mint 21 Vanessa ini? Yang pertama, di sini sudah langsung dijelaskan bahwa Linux Mint 21 ini akan disupport sampai 2027. Luar biasa, masih sangat lama. Kemudian aplikasi yang baru di sini di versi 21 untuk desktop Bluetooth Manager-nya, mereka mengganti Blueberry dengan Blueman karena bla bla bla, ya intinya which was developed exclusive for GNOME, jadi perlu diupdate dengan software baru. Sekarang pakainya Blueman. Kemudian di sini kalau di versi sebelumnya masalah thumbnail itu kadang ada yang kurang oke gitu. Nah, di sini thumbnailnya sudah lebih diupdate lagi, terutama untuk tipe-tipe ini, App Image, EPUB, MP3, RAW Picture, dan WebP. Lalu untuk sticky note, ya mendukung duplicate note dan bisa mengenerate warna kalau kita memang memilihnya colorful, jadi tidak random, ada urutan warna yang diproduksi ketika kita menambahkan note baru. Ya, kemudian proses monitor, oke, ini tidak terlalu kelihatan. Ya, Cinnamonnya sudah versi yang baru karena sekarang menggunakan Muffin. Kemudian di bagian bawah Window Manager ini tadi sudah sempat saya pakai ketika saya menjalankan Linux Mint pertama kali. Resolusi awalnya tidak terdeteksi full screen, nah tinggal diganti. Dan di sini ada sedikit perubahan layout dan teknologi internalnya. Tapi buat kita sebagai user ini ya sama saja sih. Lalu untuk themes normally sama. Meskipun di sini secara internal tentu saja ada perbedaan, ya bla bla bla, Anda bisa membacanya di Vanessa Cinnamon What's New ini. Lalu as always di bagian bawah ada artwork improvement, ya selalu ada wallpaper baru.
yang ada di setiap rilis Linux Mint. Dan yang paling penting di sini adalah until 2024 the development team won't start working on a new base and will be fully focused on this one. Ini good news atau bad news untuk Anda ya, monggo. Ini berarti timnya tidak akan mengembangkan basis baru sampai tahun 2024, yang ya kalau saya pahami berarti Linux Mint ini akan ya seperti ini saja sampai tahun 2024. Itu positifnya adalah ini akan sangat stabil karena tidak ada groundbreaking change, revolusi yang sangat revolusioner yang terjadi di Linux Mint. Ini akan fokus pada kestabilan. Kemudian kalau sisi negatifnya ya tampilannya kok monoton seperti itu, hanya ganti background. Ya memang dari sananya tim pengembangnya fokusnya seperti ini. Untuk Anda yang mencari sebuah terobosan yang agak kontroversial ya bisa ke Ubuntu, butuh software yang sangat update ya bisa ke Arch. Tapi untuk Anda yang ingin selalu kembali, Anda yang hobi mentesting distro apapun kemudian tidak nyaman ya kembalinya ke Linux Mint biasanya. Karena apa? Karena kestabilannya itu tadi dan karena konsistensinya itu. Oke, jadi main komponennya di sini cinamonnya baru, kernelnya baru, dan basis Ubuntu-nya juga baru. Tapi untuk Anda yang ingin mengetahui lebih detail perbedaan Linux Mint dengan versi sebelumnya, Anda bisa ke distrowatch.com. Di sini dia masih ada di peringkat 3 populer. Ya, kalau ini saya percaya memang populer seperti itu. Jadi angka 3-nya itu angka yang real. Kalau misalnya 1-2 ya Anda bisa menilai real atau tidak. Tapi kalau Linux Mint memang populer dan banyak orang yang tahu. Di sini ada 3 yang kita fokuskan, 21 Vanessa yang menggunakan Ubuntu 2204. Di sini ada LMDE yang menggunakan Debian dan 20.3 UNA yang menggunakan Ubuntu 2004. Jadi secara angka pasti ada kenaikan, terutama yang dari UNA dan ke Vanessa yang sama-sama basis Ubuntu. Tapi tetap saja tidak banyak yang berwarna hijau yang muncul di sini karena memang ya bukan yang terbaru yang mereka kejar, tapi yang stabil. Yang paling kelihatan di sini tadi dari versi Linux Mint 20 kernelnya masih 5.4, tapi di sini karena sudah menggunakan basis Ubuntu 2204 kernelnya 5.15 ya tentu lebih baru daripada kernel Debian yang dipakai di Linux Mint Debian Edition-nya. Lalu sesuatu yang ya selalu saya cermati di Linux Mint adalah LibreOffice. Dulu jadul sekali versi 6, fungsional iya, tapi ketika sudah ada versi 73 kok masih membawa versi 6 itu kan agak mengenaskan. Nah seperti itu. Di sini sudah hadir versi yang jauh lebih baru ya, jadi lompatannya cukup jauh ini dari 64 ke 73, meskipun bukan yang paling baru karena terbarunya 74, tapi tidak masalah, ini sudah yang sudah jauh lebih mendingan daripada sebelumnya. Ratingnya 8,7 dan memang banyak yang memberikan positif feedback tentang Linux Mint karena konsistensinya, karena evolusinya itu. Itu dari websitenya, ini saya close saja. Lalu dari sisi internalnya, untuk Anda yang ya biasa penasaran dengan internalnya, di sini saya jalankan di VirtualBox 12 menit uptime-nya. Di sini ada package 2078 DPKG. Tidak ada snap di sini. Anda sudah paham kalau Ubuntu pakai snap, tapi di sini tidak ada snap-nya. Dynamo 548, kemudian penggunaan memori saat baru startup tadi saya cek 600 lebih sekian, tapi normalnya sekitar 700-an. Itu kondisi ketika baru dinyalakan belum menjalankan aplikasi apapun. Dan kalau sudah menjalankan Firefox 2 tab misalnya, nanti dia akan membengkak jadi ke 1,3 GB, which is normal saja untuk sebuah pemakaian RAM. Dan untuk RAM rekomendasi tetap paling tidak 4 GB untuk produktivitas Anda sehari-hari. Kalau 2 GB saya rasa sudah agak mepet ya. Ya, jadi 4 saja. Kemudian kita bahas dari aspek user interface secara umum. Ya, seperti tadi saya bilang, ini adalah evolusi. Jadi ini tidak ada bedanya dari Linux Mint versi sebelumnya. Ya, kalau Anda masih memajang wallpaper ini, bilang ke teman Anda ini Linux Mint baru, teman Anda pakai Linux Mint yang lama, ya mungkin akan tidak percaya karena tampilannya memang sama saja.
Kemudian dari sisi aksesoris, aplikasi-aplikasi yang di aksesoris ini juga persis sama dengan sebelumnya, evolusi saja. Di Note tadi kita sampaikan bisa mendeteksi atau bisa menduplikasi note-nya, dan di sini yang asik dari sticky note-nya adalah warna-warnanya. Dan kalau kita pasang satu sticky note ini di workspace tempat kita bekerja sekarang, ini workspace 1, ketika pindah ke workspace 2 dengan kontrol ALT panah kanan atau 3, 4, ya dia tidak duplikat tampil di sana-sana juga. Jadi ini ya sebuah hal positif kalau buat saya, karena bisa lebih clean, tapi ada satu bagian yang bisa digunakan untuk membuat catatan. Kemudian di aksesoris yang lain lagi, ya ini sama saja dengan Linux Mint yang versi sebelumnya. Warpinator sudah muncul di versi yang lama. Kemudian dari sisi grafik, dokumen scanner, drawing, dan pix, ya ini standar saja, minimalis seperti biasanya. Tidak ada Inkscape, tidak ada game di sini. Ya tentu pertimbangannya banyak, mungkin ada yang tidak membutuhkan game, tidak ada yang membutuhkan Inkscape, dan untuk mengurangi ukuran file ISO-nya barangkali. Tapi Anda tetap bisa menambahkan aplikasi grafik sesuai dengan selera Anda. Kemudian di internet ada Firefox, as always, browser sejuta umat Linux ya, Firefox. Kemudian Hexchat untuk chatting, saya pribadi tidak pernah menggunakan ini. Thunderbird Mail, oke, untuk Anda yang butuh email klien di desktop. Transmission untuk mendownload BitTorrent sudah ada, sudah bisa langsung digunakan, meskipun kalau saya ya transmissionnya saya pertahankan, tapi saya menginstal Deluge untuk mendownload torrent. Lalu yang di sini sudah ada di beberapa versi terakhir Linux Mint adalah web apps, yang konsepnya kita bisa menambahkan shortcut untuk langsung mengakses alamat web tertentu. Jadi misalnya kita ingin mengakses YouTube tapi dengan teknik seperti kita mengakses aplikasi, ya berarti kita buat saja web app namanya YouTube, alamatnya youtube.com, ikonnya diganti gambar YouTube, kategorinya web, browsernya Firefox. Kalau di OK, nanti akan muncul di menu internet, di sini akan muncul aplikasi seperti aplikasi YouTube, yang kalau diklik dia membuka Firefox langsung ke tabnya youtube.com. Ya, prinsipnya seperti itu, shortcut saja. Ya, untuk beberapa orang barangkali ini akan sangat bermanfaat kalau misalnya membutuhkan akses langsung ke browser tanpa harus ya klik manuali seperti itu, dan terlihat lebih native daripada kita membuka browser kemudian mengetikkan secara manual. Di sisi Office tadi sudah sempat kita singgung, LibreOffice-nya sudah versi 7.3, oke, sudah baru. Dan seperti biasa di Linux Mint itu tidak ada Microsoft Font, jadi untuk Anda yang membutuhkan Microsoft Font tinggal install saja dengan terminal, ketikkan sudo apt install ms-core fonts ya. Kemudian untuk dukungan printer secara umum tidak ada masalah kalau di Linux Mint selama ini. Printer yang memang di Linux terdeteksi bagus ya, di Linux Mint juga bagus. Kemudian di bidang sound and video, Celluloid sudah ada untuk play music and videos, play movie and videos. Lalu ada streaming TV luar negeri bernama Hypnotix, ya bisa Anda gunakan untuk nonton channel Korea, Jepang, Amerika, Inggris, Argentina, dan sebagainya. Lalu ada Rhythmbox untuk memutar MP3, layar MP3 khusus. Dan di sini dengan ukuran 2,3 GB, memang Linux Mint belum menyatakan multimedia codec secara komplit, tapi mereka mempertimbangkan user experience yang bagus, sehingga kita tinggal klik ini saja dengan kondisi connect ke internet, maka nanti proses instalasi multimedia codec akan berjalan dengan sangat mudah. Oke, kemudian di administration ini sama dengan versi sebelumnya, backup boot, distribution driver manager. Dulu saya sempat pakai driver manager ini di awal-awal Linux Mint 19 ketika laptop saya masih baru, wifi-nya tidak terdeteksi, jadi masih perlu masuk ke sini. Tapi semakin ke sini Linux Mint sudah mendeteksi hardware dengan lebih baik, jadinya saya pun tidak pernah mengakses ini. Tapi untuk yang Anda yang mungkin hardware-nya belum terdeteksi, bisa saja mampir ke driver manager ini untuk mengaktifkan pembacaan drivernya.
Gparted sudah ada, login Windows. Untuk menambahkan aplikasi baru seperti biasa sudah ada sumbernya dari mana, lalu Synaptic ini untuk menambahkan aplikasi dengan tampilan yang ya agak jadul sih seperti Ubuntu. Kemudian yang software manager ini yang bawaan dari Linux Mint untuk menambahkan aplikasi dengan mode graphical user interface. Di preferences di sini ya normal, isinya untuk kustomisasi tampilan dan sebagainya, extension, effect, keyboard, network, themes, welcome screen dan sebagainya. Tapi fokus kita sekarang ke kustomisasinya. Ya, sudah versi 21, tapi secara kustomisasi ini masih kustomisasi yang sama yang ada di seperti yang ada di Linux Mint versi sebelum-sebelumnya. Application juga ya begini-begini ini, tapi tidak usah khawatir karena kita bisa menginstal icon baru, kemudian application look and feel yang baru dengan sangat mudah. Dan by the way, di Linux Mint yang baru dengan tadi Cinnamonnya versinya lebih baru, di pojokan-pojokan window ini sudah lebih smooth daripada versi sebelumnya. Karena kalau versi 20.3 kemarin ketika sempat saya install, ya di bagian roundednya ini agak terlihat kasar di laptop saya, tapi ini sekarang sudah jauh lebih smooth, which is ini sebuah something yang ya bagus, perlu diapresiasi karena lebih bagus dari versi sebelumnya. Itu untuk theme-nya secara umum sama, tapi Anda bisa menambahkan themes baru. Kemudian dari sisi wallpaper ya seperti biasa selalu ada yang baru di setiap rilis Linux Mint. Dan di sini wallpaper fotografinya tentu saja baru, dan yang saya cermati di beberapa rilis Linux Mint terakhir selalu ada wallpaper yang bernuansa Indonesia. Di sini malah namanya Indonesia. Di versi kemarin sempat ada wallpaper Gunung Bromo, wallpaper suasana di Bali, ya semacam itu. Jadi Indonesia punya tempat di hati ya tim pemilih wallpapernya Linux Mint sepertinya. Ya semacam itulah. Oke, untuk wallpaper ini tentu saja selera kita masing-masing berbeda. Jadi tinggal Anda pasang yang ada di sini atau tinggal pasang wallpaper favorit Anda masing-masing. Oke, kemudian untuk menginstal aplikasi baru tadi selain menggunakan Add Remove Software atau software manajernya secara klik secara graphical user interface, kita tetap bisa menggunakan terminal seperti biasa karena menggunakan basis Ubuntu. Jadi perintah installnya sudo apt install nama aplikasinya. Lalu untuk Anda yang misalnya membutuhkan Google Chrome WPS Office yang formatnya Debian package, ya Anda tinggal download Google Chrome.deb wps.deb, nanti bisa diinstal dengan perintah sudo dpkg Debian package -i install Google Chrome.deb. Nah, seperti ini perintahnya. Jadi sudah pakai dua modal perintah itu sudah sangat cukup untuk menjadikan Linux Mint dan keluarga besar Ubuntu sebagai daily driver Anda. Anda butuh coding, butuh Apache misalnya, sudo apt install Apache 2. Ya, seperti itulah Apache, MySQL Server atau MariaDB Server, kemudian PHP. Anda tinggal install saja sesuai kebutuhannya. Ya, di sini untuk PHP-nya ini sudah improvement, karena kalau seingat saya di Linux Mint kemarin karena memang basis Ubuntu-nya lama, PHP-nya juga belum yang baru, tapi di sini sudah PHP 8.1 ini sudah baru, mensupport Laravel dan Symfony yang baru juga. Jadi untuk coding recommended tentu saja. Linux Mint ini stabil dan sesuai harapan kita karena memang dari masa ke masa Linux Mint semakin terkenal dengan kestabilannya meskipun kesannya jadi agak monoton. Oke, Anda tertarik untuk menginstal Linux Mint? Caranya sama persis dengan Linux Mint versi sebelumnya dan sama dengan cara menginstal Ubuntu karena software yang digunakan juga sama-sama Ubiquiti. Ya, biasa untuk melakukan instalasi startupnya seperti ini. Ya, selain karena faktor VirtualBox, ya saya kira untuk proses instalasinya Anda sudah familiar, jadi kita skip saja bagian ini. Yang penting kalau ada centang multimedia codec ya pilihlah saja. Lalu pada saat pemilihan partisi hati-hati, terutama jika Anda menginstal
Linux Mint atau distro Linux apapun di sistem komputer Anda satu-satunya, ya lebih aman silahkan di backup terlebih dahulu, apapun itu, penting tidak penting. Dan ya pengalaman saya, hati-hati kalau kita mengubah format dari MBR menjadi GPT walaupun di satu partisi, karena nanti semuanya satu harddisk akan terefek itu semua. Ya konyolnya saya sih, data saya hilang semua. Makanya backup data Anda sebelum melakukan instalasi Linux di komputer Anda, apalagi komputer satu-satunya. Oke, seperti itu saja review Linux Mint 21 Vanessa. Ini adalah sebuah evolusi jangka panjangnya Linux Mint sampai tahun 2024 ya akan seperti ini. Good newsnya ini sangat stabil, sangat recommended untuk daily driver Anda. Bad newsnya ya saya tidak bisa bilang ini bad news, tapi untuk Anda yang mencari software yang selalu baru, ya Linux Mint bukan untuk Anda. Tapi untuk Anda yang mencari kestabilan, mencari Linux tempat kembali setelah Anda mencoba berbagai macam distro Linux lainnya, Linux Mint adalah pilihan yang paling recommended. Oke, begitu saja. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.